Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahana anta mahsuduna wa ridho kamatuluna a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para kiai, para alim, para sepuh, para asatidz, wabil khusus Dewan Instruktur Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Indramayu, Haji Masrufin, terima kasih sudah hadir. Ingkang kula mulyakaken Rois Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatibarang, Kiai Syahroni. Ingkang kula mulyakaken Khatib Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatibarang, Kiai Haji Sanusi. Terima kasih, sambutannya sangat berapi-api dan menginspirasi kita semua bagi yang muda. Yang saya hormati Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatibarang, Kiai Haji Imron. Beliau tadi sudah hadir ya, tapi ada keperluan. Yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Indramayu, sahabat sekretaris Angga Suki, sahabat Opik. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Jatibarang beserta jajarannya, sahabat Dani. Luar biasa sambutannya, sangat berapi-api. Dan mau Kang Dasuki bisik-bisik, terus pantes ya jadi komisioner KPU Demak. Yang saya hormati Banom NU di Kecamatan Jatibarang, Muslimat, Fatayat, Ibnu di PPNU, dan juga lembaga-lembaga di NU Jatibarang, Lajisnu, ada lagi. Yang saya hormati dari Forkopincam Kecamatan Jatibarang, dan yang saya hormati saudara baru kita pimpinan DSO Jarum Jatibarang, Mas Ray dan Mas Adrian. Terima kasih sudah hadir dan mensupport kegiatan ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor Banser sekecamatan Jatibarang. Yang saya hormati ketua-ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor yang sudah hadir di sini. Ada Slian Sukagumewang, Bang Odua, Lea, Pertasmaya. Terima kasih sudah datang di sini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini kita bisa menyaksikan pelantikan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Jatibarang. Saya merasa berbangga, saya merasa bahagia kalau saja pelantikan PAC-nya saja begini meriahnya. Saya tidak ragu, kita semakin optimis untuk menyongsong satu abad NU. Kita sudah siap untuk menyongsong satu abad NU. Mudah-mudahan ini juga diikuti oleh PAC yang lainnya agar terus melakukan konsolidasi organisasi. Tadi dilaporkan dari 15 ranting semuanya sudah dibentuk dan aktif. Tinggal rutinannya terus kegiatan-kegiatan rutinnya dilaksanakan dan penguatan kadernya terus dilakukan.
agar gerakan pemuda Ansor menjadi semakin lebih baik, karena gerakan pemuda Ansor ini adalah generasi penerus Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Selawat serta salam mari kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para sahabat Ansor Banser dan semua undangan yang hadir, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang gerakan pemuda Ansor. Gerakan pemuda Ansor, tadi saya perlu luruskan bahwa di Ansor itu kalau pengurus itu di NU, pengurus cabang, pengurus wilayah. Kalau di Ansor pimpinan cabang, pimpinan wilayah, pimpinan pusat. Karena Ansor ini adalah organisasi gerakan kepemudaan yang disiapkan untuk mencetak para pemimpin-pemimpin baru, baik di lingkungan Nahdlatul Ulama maupun di lingkungan pemerintahan. Kita semuanya dikader untuk menjadi pemimpin. Maka ketika kita dikader untuk menjadi pemimpin, kitanya yang serius. Ya. Saya ucapkan selamat kepada sahabat-sahabat yang barusan dilantik. Sahabat-sahabat, bahwa pelantikan itu bukan hanya semacam seremoni saja, tapi coba sahabat-sahabat meresapi substansi dari pelantikan itu. Bahwa dalam pelantikan itu sahabat-sahabat disumpah untuk berkhidmah di Ansor secara lahir batin. Saya ingatkan bahwa sumpah sahabat-sahabat tidak hanya disaksikan oleh yang hadir di sini, tapi juga disaksikan oleh para malaikat, sehingga sahabat-sahabat ketika ingkar terhadap sumpah itu, silakan sahabat-sahabat tanggung resikonya dunia akhirat. Sahabat-sahabat, saya sering katakan bahwa kita dalam berorganisasi untuk menjadi kader Ansor yang baik itu sederhana saja. Bahwa sahabat-sahabat pertama luruskan niatnya dulu. Meluruskan niat ketika ikut berkhidmah di Ansor, jangan hanya untuk gaya-gayaan, jangan hanya ingin mengharapkan sesuatu yang bersifat materi. Kalau niatnya sudah tidak lurus, insya Allah nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau sahabat-sahabat niatnya lurus untuk berkhidmah di Ansor, yaitu bagaimana kita berkhidmah pada ulama dan mengharapkan agar kita semua diakui sebagai santrinya Pak Hasyim. Kalau niatnya sudah lurus begitu, insya Allah dapat banyak berkah dari NU, dapat banyak berkah dari Ansor, dan insya Allah sahabat-sahabat diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim. Sahabat-sahabat beserta keluarganya didoakan oleh Mbah Hasyim wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu kalau kita niatnya lurus, maka yang lainnya akan ikut. Ketika kita sudah punya niat yang lurus untuk menjadi kader Ansor yang baik itu, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengikuti jalan yang sudah dilalui oleh para kiai-kiai kita zaman dulu. Kita ikuti saja kiai-kiai kita dari zaman dulu melakukan apa, baik dalam syiar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah maupun dalam berbangsa dan bernegara. Kalau kita dengan tulus mengikuti jejak para ulama itu, insya Allah apa yang kita lakukan tentu dapat ridho dari para muassis dan para kiai-kiai kita. Nah, para kiai itu, ya, kita juga untuk menjadi kader yang baik itu, yaitu kita harus sebagai kader Ansor harus memiliki makna
harus memiliki arti bagi masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Jadi keberadaan kader Ansor harus memiliki makna dan harus memiliki arti di lingkungan masing-masing. Jangan sampai kader Ansor justru menjadi beban, justru meresahkan masyarakat. Itu harus dikader lagi. Ya, bagaimana untuk kita ini bisa memberikan makna dan arti bagi lingkungannya masing-masing, yaitu kita lakukan hal yang terbaik untuk lingkungan kita. Bahwa Ansor ini ngomong gerakan adalah bagaimana pada persoalan dimensi keagamaan itu iya. Tapi juga gerakan Ansor tidak semata-mata hanya ngurusi persoalan keagamaan saja. Tapi pada hal-hal yang lain, ngomongin sosial, ngomongin ekonomi, ngomongin kebangsaan, itu juga harus menjadi tanggung jawab kader Ansor. Kalau ngomongin keagamaan, semuanya sudah dilalui semua lah. Tinggal bagaimana kita bisa memberikan arti dan makna di lingkungannya masing-masing, maka kita harus aktif di lingkungan masing-masing dan memberikan kontribusi, memberikan manfaat bagi lingkungan kita. Sing bisane jadi lebih ya dari lebih. Sing bisane dari apa belah lingkungan masing-masing. Di Jatibarang alhamdulillah misalkan ada ketua ranting jadi kepala desa, syukur. Sing durung mampu calon kepala desa, ya dari sektesnya lumayan. Beli dari sektes, jadi lebih ya lumayan. Tapi priwe carane kader-kader Ansor memiliki makna dan arti bagi lingkungannya masing-masing. Kita dalam persoalan keagamaan itu sudah levelnya sudah sangat luar biasa. Kalau berdasarkan penelitian, level keagamaan, prinsip kita ngomong keagamaan dan sebagainya, itu di angka 9. Pada persoalan sosial, kita juga selalu di depan. Ada bencana banjir, yang lain masih ngobrol bagaimana ini, Banser sudah jebur di tengah untuk membantu masyarakat, untuk mengevakuasi masyarakat. Ketika ngomongin layanan kesehatan, Banser bersama Lajismu sudah paling depan. Artinya pada ngomongin keagamaan, pada ngomongin sosial, ngomongin kepedulian, kita sudah di angka di level yang paling tinggi. Ngomongin kebangsaan, NKRI, harga mati dan sebagainya, kita selalu depan untuk melawan semua yang ingin mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. PR kita ke depan, ketika kita menyongsong 100 abad NU, maka kita harus melakukan penguatan kapasitas bagi masing-masing kader. Penguatan kapasitas itu boleh dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, teknologi dan sebagainya. Itu harus menjadi motivasi bagi semua kader Ansor. Kami pimpinan cabang sudah berupaya untuk memfasilitasi bagaimana peningkatan kapasitas kader itu bisa dilakukan. Kita sudah instruksikan kepada PAC untuk mendata semua kader Ansor maupun Banser. Yang kader Banser karena di pesantren terus ijazah SD-nya laka, kita fasilitasi bagaimana mendapatkan fasilitas kejar paket A. Sing durung dua kejar paket B kita fasilitasi. Sampai pada persoalan perguruan tinggi, bagaimana kader-kader Ansor ini bisa berdaya secara pendidikan, kita sudah membangun kerjasama dengan perguruan tinggi agar semua kader Ansor bisa kuliah gratis. Yang penting aktif dan khidmah di Ansor. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Dalam bidang ekonomi dan teknologi misalnya, kita beberapa kali terus melakukan kegiatan pelatihan terkait tentang teknologi, pelatihan tentang ekonomi. Karena di zaman sekarang ini, syiar kita tidak hanya ngomongin ceramah di musolah dan masjid saja.
Tapi tantangan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mengimbangi ceramah-ceramah di media sosial yang jangkauannya lebih luas. Sekarang ini di zaman yang modern ini, yang semua orang itu aktivitasnya di gadget, di HP. Berdasarkan penelitian, banyak kalangan muda dan masyarakat perkotaan yang mencari referensi keagamaannya itu melalui HP. Bisa dibayangkan kalau yang ceramah di media sosial yang di dunia maya ini bukan orang-orang NU, sementara banyak masyarakat kelompok menengah dan kelompok muda mencari sumber keagamaan, referensi keagamaan itu adalah dari dunia digital, kita akan bisa kalah. Kita setiap hari ceramah di musola, di masjid dan sebagainya. Sementara mereka misalkan melalui dunia digital, semua orang, ribuan orang bisa mengakses. Maka saya sarankan kepada sahabat-sahabat Ansor Banser yang punya bakat dalam bidang usaha ceramah dan sebagainya, mulai memberanikan diri. Ceramahnya diliput di YouTube dan sebagainya, dibagikan atau menulis terus dimuat di dunia medsos. Supaya apa? Ketika ada orang yang ingin mencari referensi keagamaan, itu betul bisa sesuai, tidak menyesatkan. Karena banyak yang ketika misalkan ngaksesnya dari HP, dari internet, ternyata yang diaksesnya adalah dari tulisan kelompok-kelompok sebelah, sehingga banyak tuh ketika diskusi akbar, share itu bid'ah, maulidan bid'ah, terus kita diserang oleh gerakan-gerakan sosial di media elektronik. Maka sahabat-sahabat Ansor sudah harus memulai. Kadang-kadang sahabat-sahabat Ansor ini karena tawadunya terhadap kiai-kiai sehingga belum berani untuk melakukan rekaman ceramah di YouTube dan sebagainya. Padahal kelompok sebelah jare kader Ansor sih bismillah beli lempeng, wiswani ceramah dan menyesatkan orang. Kita kader-kader Ansor yang banyak dan lama di pesantren justru kadang belum berani. Itu harus menjadi introspeksi bagi kita semua kader-kader Ansor. Kalau kita sudah niatnya lurus, kita berorganisasinya dengan benar, dan terus juga kita coba untuk melakukan berkhidmah di organisasi di masyarakat juga dengan benar, insya Allah Ansor ini akan menjadi lebih baik. Di pundak kita Ansor ini adalah kita memikul tanggung jawab untuk bagaimana masa depan NU ini menjadi lebih baik. Kalau kita salah mengurus Ansor, kalau kita tidak beres mengurus Ansor, maka kita yang harus bertanggung jawab ketika NU ini bubar. Ketika NU ini tidak baik, kita yang bertanggung jawab. Dan tanggung jawab kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu yang harus dicamkan oleh sahabat-sahabat semua. Maka saya harapkan kepada semua kader Ansor Banser, mari kita bersungguh-sungguh untuk mengelola organisasi dengan baik. Karena Ansor adalah masa depan NU. Ketika kita beransor secara baik, insya Allah ke depan NU menjadi lebih baik. Ketika kader Ansor sekarang mengurus NU-nya tidak benar, maka kita yang bertanggung jawab ketika NU ini bubar. Maka dalam mengelola organisasi, satu yang harus sahabat-sahabat ingat, bahwa kita dalam berorganisasi yang benar itu salah satunya kita harus taat kepada pimpinan organisasi, baik dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan cabang, semuanya harus taat dengan berlandaskan ADART dan pedoman organisasi. Tentu kita Ansor ini menjadi satu-satunya OKP yang paling tertib dan paling rapi dalam melakukan kaderisasi. Yang mau masuk Ansor, kita harus ikut, ada syarat khusus ikut kaderisasi, kita catat namanya dan lanjutan misalnya. Itu paling tertib. Kenapa kita paling tertib? Karena kita belajar
NU ini selama ini mengklaim bahwa NU adalah ormas atau organisasi yang paling besar misalnya. NU ini adalah organisasi besar di Indonesia. Berapa jumlahnya? Ya nggak tahu, banyak kok. Sehingga kita selalu terbuai bahwa kita besar, nggak tahu bahwa di dalamnya sudah dirogot. Maka di Ansor dimulai. Masuk, kita hitung berapa semua kader Ansor, siapa saja, biar kita datang. Supaya kita tahu Ansor misalkan NU adalah organisasi besar, berapa jumlahnya? Sekian. Senasional kader Ansor sudah 7 juta yang sudah didata. Di Indramayu sudah 4.000. Ini harus kita pertahankan. Dan PR kita tidak hanya menghitung kader, tapi juga terus meningkatkan kapasitas kader supaya semuanya bisa berdaya dan masuk ke semua lini, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan pemerintahan dan sebagainya. Di lingkungan masyarakat, sing bisanya jadi guru madrasah, dari guru madrasah. Guru madrasah yang baik. Yang berada di lingkungan pemerintah menjadi aparat yang baik, yang memberikan teladan, tidak korupsi, untuk melayani masyarakat dan sebagainya. Itu baru kader Ansor yang baik. Ya. Terus menjadi kader Ansor, selain bagaimana bisa tadi meneladani, aktif di masyarakat, kita juga harus memiliki spirit yang baik, bahwa kader Ansor lebih baik dari yang lain. Jangan pernah takut. Ansor ketika di sini melakukan apa, yang lain pun akan memantau. Dan ketika Ansor diganggu, yang lain pun tidak akan diam. Maka kita jangan pernah takut untuk berbuat sesuatu yang baik. Yang penting kitanya berada dalam jalur yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Tawasul, tasamuh, tawazun, al-adil, itu yang perlu menjadi prinsip kita dalam bertindak di tengah masyarakat. Kelompok sebelah misalkan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan agama. Kalau istilahnya teman-teman itu nyamar makruf, nyambi ya kita jangan begitu, ya kan? Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Segala sesuatu harus dilakukan dengan kebaikan, dengan mencontoh yang baik. Kita harus berbeda dari organisasi lain. Ansor setiap kabupaten selalu menjadi organisasi yang terbaik dan selalu mendapatkan apresiasi sebagai organisasi yang baik. Ini patut kita apresiasi dan terus kita pertahankan agar ke depan, masa depan NU menuju satu abad NU menjadi lebih baik dan kita menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya terakhir sampaikan terima kasih kepada Pak Ray dan Mas Adrian dan semua sahabat-sahabat Jarum yang sudah mensupport kegiatan Ansor dan selalu setia untuk mensupport kegiatan Ansor. Jarum ini adalah saudara baru kita. Alhamdulillah ini bisa dilaksana berkat kerjasama yang baik dengan Jarum. Ke depan kita punya program pelangisasi di 31 PAC. Ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di PAC dengan support dari Jarum. Jadi nanti tidak hanya PAC jadi barang yang kayak gini, bisa jadi PAC yang lainnya, dan bisa jadi ranting pun bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Semuanya berkah karena kita kerjasama dengan Jarum. Makanya sahabat-sahabat berbaik-baik, komunikasi yang baik dengan Jarum, ya kan? Supaya kitanya dapat berkah, Jarumnya juga dapat berkah. Mudah-mudahan Mas Ray dan Mas Wong selalu sehat dan diberkahi sehingga terus bersinergi dengan kita semua. Saya akhiri, Allahumma fiqil aqdari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.